itu batas usia berapa yang idealnya seorang pemuda itu sudah tidak boleh lagi dibiayai oleh orang tua? Bagusnya. Ini sekarang kenapa gagal anak muda dalam bisnis? Karena di Kementerian Pemuda Olahraga itu setiap tahun itu ada pembiayaan, penambahan modal, wirausaha 10 juta, 15 juta. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum Pak Dr. Jalal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak ya? Alhamdulillah. Jadi rekan sahabat, Dr. Jalal ini adalah salah satu aktivis dunia pendidikan dan juga beliau penggerak wirausaha muda ya. Beliau hari-harinya bertugas sebagai wakil rektor di bidang hubungan kerjasama pada Universitas Serambi Mekah. Kita akan bicara banyak soal peran pemuda dalam mengisi pembangunan. Jadi rekan Sago jangan lupa untuk tetap di Sago TV, komen, like, and subscribe. Oke. Seperti itu Pak Jalal, kita di Sago ya. Kita mau berbicara soal pemuda dalam mengisi pembangunan. Ada banyak fenomena. Sekarang kalau kita lihat di warung kopi di Aceh ya, banyak sekali pemuda itu yang hana malam. Banta buka dalam laptop, rupaji game online. Itu kan seperti buang waktu ya. Padahal masa muda itu kan masa yang paling berguna. Benar. Nah, bagaimana Pak Dr. Jalal melihat fenomena yang seperti ini? Oke, yang pertama saya mengucapkan terima kasih pada Sago TV yang sudah mengundang untuk sedikit berbicara tentang pengalaman ya dalam proses generasi muda hari ini. Betul. Terutama terima kasih juga pada host yang luar biasa hari ini ya, yang sudah mengundang kami, memberikan kesempatan. Terutama kita bisa melihat bahwa setiap generasi itu kan ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Terutama ada kala generasi muda ini tidak paham batas umurnya sebagai pemuda itu sendiri. Padahal jelas di dalam undang-undang kepemudaan itu umur mereka adalah 16 sampai 30 tahun. Itu dikatakan pemuda. Dikatakan pemuda sesuai dengan undang-undang kepemudaan. Ini kita lihat juga dengan pergerakan mereka, dengan kelalaian mereka, ya kan, belum sadar bahwa mereka adalah memiliki kompetensi yang memang harus dikembangkan untuk kementerian mereka. Kalau saya lihat fenomena ini di Warkop juga kita harus melihat ada beberapa kelompok. Yang satu kelompok memang generasi muda, dia bekerja dengan membuka media sosial itu cari uang. Ada positifnya juga. Ada positifnya. Tidak semua seperti fenomena ada yang memang cari uang dengan jalan yang salah, seperti main game, judi online. Nah, itu yang tidak sesuai dengan syariat yang ada di kita. Yakin menang itu tapi tidak berkah. Dan kebanyakan kalah. Nah, sehingga dia akan lupa terhadap potensi yang ada di dirinya. Makanya saya memiliki pengalaman mulai mungkin kita lihat di masyarakat hari ini, mulai SD, SMP, SMA, itu kan masih anak-anak. Nah, jadi peran-peran Kementerian Pemuda ini tetap diawali oleh orang tua. Nah, bagaimana memberikan topoksi tugas dari SD ini, SMP-nya ini, SMA ini. Begitu SMA dia sudah masuk ke dalam dunia pemuda, misalnya kelas 3 SMA. Dia harus merancang bagaimana umur dia 25 tahun itu harus adanya kemandirian. Umur 25 tahun. Kenapa saya mengatakan umur 25 tahun itu? Karena disitulah proses kebutuhan pribadi mereka, kebutuhan keluarga mereka, untuk mereka merencanakan keluarga di umur 25 tahun. Betul. 25 tahun. Betul. Makanya kalau generasi muda umur 20 sampai 25 tahun itu tidak ada penghasilan, tidak ada inovasi, tidak ada hasil karya, bagaimana masa depan mereka? Luar biasa. Ini menarik Pak Jalal. Jadi balik lagi ke keluarga ya.
didikan keluarga itu sangat menentukan kemandirian seseorang ketika dia dewasa dan menjadi pemuda. Dari rumah, dari sejak kecil itu sudah harus dibiasakan ya tugas-tugas ya. Ya. Mungkin Pak Dr. Jalal bisa mencontohkan gimana nih orang tua dalam mendidik anak-anaknya supaya mandiri. Oke. Kalau kita lihat di dalam konteks peran daripada masyarakat, peran daripada orang tua, kita akan bisa lihat secara dunia pendidikan juga sudah ada peraturan-peraturan bahwasanya mulai TK saja itu sudah dilatih bagaimana dia paham terhadap kewirausahaan atau bisnis. Iya. Nah, itu hanya diberikan contoh-contoh dan gambar. Pada saat SD kalau kita lihat di perkampungan, ya, sudah diberikan beban kepada anak SD. Nah, tolong nanti ke ladang atau ke sawah, apa yang bisa dilihat pada saat mau panen. Betul. Ini salah satu topoksi yang diberikan oleh orang tua untuk kementerian. Begitu sudah SMP, kita lihat di masyarakat juga kalau di daerah-daerah sudah diberikan tanggung jawab apa yang bisa dikerjakan. Jam 8 di hari Minggu sampai jam 10. Ya kan, diberikan tugas untuk membantu. Jam 10 silahkan dia pulang bersih-bersih mau main. Habis itu siang dia istirahat. Jam 2 nanti dia main lagi. Sore membantu lagi. Itu adalah salah satu strategi daripada orang tua dan masyarakat membentuk anaknya agar mandiri masa depan. Begitu sudah SMA dia sudah diberikan wewenang untuk menyimpan uang, sudah diberikan untuk bagaimana dia berbisnis. Berbisnis sudah bisa mulai. Sudah bisa mulai sehingga di di tingkat SMA dia sudah paham menyimpan uang-uang, sudah paham dia menyimpan untuk aset-aset dia bisa sarjana. Iya. Nah, ini yang paling penting. Jadi pada saat diberi kepercayaan oleh orang tua, disitulah lahir fungsi dan peran mereka sebagai agen opceng, sebagai agen sosial di dalam masyarakat. Jadi pada saat mereka sudah memiliki kemampuan agen perubahan, berarti jiwanya sudah merasa bahwa saya adalah hal yang dibutuhkan oleh bangsa, oleh daerah, oleh masyarakat. Meskipun orang tua berkemampuan, misalnya orang tua mampu, punya uang kan, jadi anak tadi tetap harus diberi dia tanggung jawab tugas apa, seperti itu Pak Jalal. Jadi kalau misalnya orang tua mampu, anak mulai SMA tadi jangan cuman kasih saja, seperti itu mungkin ya. Kalau saya melihat seperti itu, wajib diberikan tanggung jawab. Kan banyak hari ini perbandingan. Yang sukses di kota itu kan yang tidak punya uang. Yang punya uang, orang tuanya diberikan tanggung jawab berarti suksesnya 2 kali. Betul. Ya, 2 kali. Lebih mudah sukses. Lebih mudah. Kenapa? Dia memiliki kebutuhan yang dia butuhkan. Tapi yang memiliki kemampuan ekonominya rendah, dia memang bekerja keras. Betul. Luar biasa. Bekerja keras. Ya. Contohnya kita sendiri nih. Dari kampung, dari tidak berada, mampu berdiri sendiri, sukses seperti Pak Jalal. Kalau bicara saya pribadi, saya rasa mulai saya SD sudah dilatih ke sawah. Sudah ke sawah dari ke SD. ladang. Betul. Mulai saya SMP sudah diberikan tanggung jawab untuk mengembala sapi dan kambing. Ya kan? Sudah saya SMA sudah diberikan tanggung jawab sepetak tanah. Ya kan? Untuk bagaimana menyimpan uang untuk masa depan. Artinya disuruh kelola sendiri. Disuruh kelola sendiri. Tapi orang tua kita kan tahu kita kemampuan. Makanya saya katakan anak muda yang hebat itu yang tahu kemampuan ayahnya dan keluarganya yang bisa membantu keluarga. Contoh yang saya katakan agen opceng tadi. Kita anak laki-laki, kita anak muda mandiri. Di antara keluarga kita yang satu keturunan itu siapa yang lebih membutuhkan pembiayaan? Makanya orang tua kita dilatih. Uang yang disimpan oleh anak muda itu untuk membantu kakaknya untuk kuliah, untuk bantu abangnya kuliah. Karena proses perkuliahan itu kan banyak membutuhkan biaya. Jadi rela nggak ya setelah diberi kewenangan mengelola sendiri dapat hasil, rela nggak dikasih untuk saudaranya? Itu juga salah bentuk pendidikan ya. Dalam pendidikan karakter. Betul. Makanya anak muda sekarang yang sudah paham dia bahwa sebagai agen perubahan, agen sosial, dia akan melakukan hal demikian. Contoh, dalam masyarakat. Peran pemuda dalam masyarakat itu apa? Bukan
dia memanfaatkan masyarakat, tapi membuat inovasi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, untuk dijual kepada pemerintah, dan juga dikenal oleh bangsa. Oke. Nah, Pak Dr. Jalal, ini saya menarik nih. Kalau kita misalkan ya di usia SMA sudah mengelola sawah sendiri, sudah punya usaha sendiri, begitu melanjutkan ke perguruan tinggi harusnya sudah mampu membiayai diri sendiri ya. Ya. Kalau seorang pemuda yang mandiri, ya. ada ketentuan nggak dalam kepemudaan itu batas usia berapa yang idealnya seorang pemuda itu sudah tidak boleh lagi dibiayai oleh orang tua? Bagusnya. Kalau saya berpegang, kalau dari orang tua dan masyarakat sudah mendidik generasi muda kementerian itu, saya rasa hanya setahun dia ke kota sekolah atau sarjana, cuma setahun. Tahun kedua dia mereka sudah memiliki sahabat. Tahun kedua dia sudah memiliki jaringan. Tahun kedua dia sudah berorganisasi. Sehingga disitulah saya sering mengatakan, carilah pintu X. Mau X kecil atau X besar. Jadi kalau mau X besar itu carilah sahabat sebanyak-banyaknya, belajarlah sebanyak-banyaknya, berarti saling membantu. Makanya untuk menjadi orang baik itu akan terbalas baik. Disitulah akan ditemukan kemana arah dan penghasilan itu sendiri. Sumber-sumbernya akan terbuka. Sumber-sumbernya. Kalau kita punya banyak pintu X. Nah, ini misalnya Itu Pak, maksudnya tahun kedua mulai kuliah ya, Mulai belum keluar. selesai kuliah. kalau kita tahun pertama kan masih cari sahabat, Iya, kita baru datang Masih ke kota lihat lah keadaan. ceritanya ya. masih lihat karakter satu sama lain. Tapi tahun kedua kita kan sudah berpikir, apalagi dengan kondisi keuangan kita. Ya. Ya saya mohon maaf misalnya, saya hari ini bisa sarjana, saya rasa uluran tangan orang-orang baik. Siapa yang membantu misalnya saya kuliah dulu sahabat, dosen, ya kan? Kenapa dibantu oleh dosen? Karena setiap hari kita bangun komunikasi dengan dosen, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami belajar. Jadi pada saat pertanyaan-pertanyaan itu muncul kepada guru kita merasa, oh ini anak ini punya potensi dan harus kita bimbing untuk jalan yang baik. Betul. Sehingga saya bisa sarjana dengan mereka tanpa ada kiriman dari orang tua. Hebatnya orang tua adalah mengirim doa sehingga sukses S1, bisa melanjutkan S2, bisa melanjutkan S3. Itu karena siapa? Persahabatan, penghasilan, dan juga di generasi muda itu bekerja keras. Oke. Kerja keras. Iya. Pak Dr. Jalal, idealnya seperti itu memang. Tapi dari amatan kita, fenomenanya sekarang, anak-anak sekarang itu pergi kuliah dari baru pertama datang sampai selesai, sepertinya hanya menunggu kiriman dari orang tua. Begitu ada waktu senggang di sela-sela waktu kuliah, nongkrong. Ya. Bagaimana cara kita merubah supaya cara berpikir yang seperti itu bisa cara berpikir ideal seperti yang Pak Dr. Jalal ceritakan tadi bisa masuk ini ke generasi sekarang. Pengalaman ini, saya berpengalaman tahun 2006 saya adalah menjadi sarjana, ya, menjadi sarjana. Sehingga untuk merubah mindset kehidupan pribadi dan sahabat-sahabat itu ya saya harus menjadi sarjana penggerak pembangunan pedesaan. Jadi saya Pak Mas mohon maaf 2 tahun itu sebagai sarjana penggerak pembangunan pedesaan. Setelah S1. Setelah S1. Jadi itu mengabdi. Mengabdi itu adalah untuk mencari potensi dan membuat kreativitas kepada masyarakat. Sehingga di tahun 2006, 7, 8 saya menghasilkan beberapa inovasi dalam pengolahan hasil masyarakat. 2009 saya ditarik menjadi tim asistensi Kementerian Pemuda Olahraga. Untuk apa? Sebagai penggerak kewirausahaan pemuda. Jadi kalau di perguruan tinggi 2012 itu saya rancang mata kuliah kewirausahaan untuk seluruh prodi tanpa kecuali. Tujuannya apa? Sesuai yang host tadi mengatakan bahwa kita tadi, ya? bagaimana kita robah orang-orang di samping kita. Iya, betul. Nah, jadi sampai detik ini saya masih mendampingi kewirausahaan pemuda sampai detik ini. Iya. Sampai detik. Tujuannya apa? Kita harus merubah 1 orang 10 orang, 10 orang, 10 orang. Insya Allah dari 10 orang bayangkan kalau ada
generasi muda hari ini ada 100, dia bisa merubah 10 itu betul. 1000. Betul. 1000. Semoga ini bisa pelan-pelan ya, Ya. karena berat memang ini. Saya bahkan melihat sudah selesai sarjana, belum pulang kampung masih minta dikirim dari kampung. Jadi belum ada jiwa membuka usaha atau mandiri tadi memang masih banyak yang belum ya. Mandiri ini, makanya kalau kita lihat anak muda itu untuk sukses dan untuk mandiri itu memang harus lapar. Harus lapar. Harus lapar. Untuk Kenapa sukses saya dan katakan? mandiri harus lapar dulu. Ya kan? Misalnya, terutama gini, anak muda ini tahu dulu orang tuanya siapa, kemampuan orang tua siapa, ya, mimpi dia untuk merubah masyarakat seperti apa. Kalau itu belum ada dalam dirinya, itu sulit. Itu sulit. Tapi kita yang sudah pengalaman, kita yang sudah memiliki potensi itu terus Betul. mendampingi mereka, mendampingi mereka. Apa orang tua perlu ya sesekali buat semacam efek jerah? Bet tak kirim peng ile. Bah dicoba mandiri jile. Karena kalau kita kirim terus sampai nikah pun nanti dia minta emasnya sama orang tua. Wapluh mayam gepena le orang tua, kan? Iya, iya. Kalau seperti itu, berarti kalau orang tuanya yang seperti itu, berarti orang tuanya nggak paham kondisi anaknya. Makanya di dalam manajemen itu, dalam manajemen keuangan, dalam manajemen bisnis, dalam manajemen keluarga, juga diatur berapa kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka. Saya lihat beberapa mahasiswa, salut Pak Marsudi, misalnya mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, dia bisa simpan dalam 1 semester 4 juta. Dari beasiswanya. Dari beasiswa itu. Jadi, berarti dia ada sumber lain. bukan sumber lain, mampu dia hematkan. Jadi kenapa mampu dihematkan? Itu udah cerdas mereka. Dia 2 tahun dapat beasiswa itu mau beli motor. Itulah impian. Ya. Impian daripada generasi muda itu tersebut. Bagi saya mereka sudah cerdas. Ya, itu harus diapresiasi. Yang kedua, mereka sudah sayang ke orang tua. Yang ketiga, mereka ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa kuliah, cari ilmu, rezekinya berkah. Iya. Dia mampu menghasilkan sebuah benda yang ditunjukkan kepada masyarakat, dia sambil kuliah. Betul. Itu salah satu strategi untuk mencontohkan kepada generasi lain bahwasanya kuliah itu bisa dapat ilmu, dapat uang, dan sejahtera. Kemudian lahirnya bahagia. Luar ya kan? biasa. Nah, ini. Ada juga tapi yang begitu dapat beasiswa beli HP, ganti handphone dari yang sebelumnya. Tidak bagus. Tidak bagus, menjadi lebih bagus. Padahal itu kan nggak perlu ya. Itulah pola pikir tadi ya. Itu masuk ke pola pikir dan karakter. Karakter. Ya, karakter. Kalau generasi muda patuh aturan, ya, patuh aturan, paham perencanaan, itu tidak seperti itu. Iya. Itu hanya 1-2. Betul. Nah, itu hanya 1-2 yang seperti itu. Tapi yang paling penting, semua generasi muda hari ini, saya sering mengatakan kepada generasi muda, anak umur-umurnya sudah 40 sekarang misalnya yang sudah berhasil dari proses tersebut, kalau yang dikatakan anak muda hebat dan kaya itu kalau sudah bisa bayar zakat, Pak Marsudi. Sudah bisa bayar zakat dari hasil penghasilan Hasil dia. penghasilan. Tapi kalau misalnya anak muda hari ini punya penghasilan, gagah segala macam, belum bisa membayar zakat secara syariat, itu bagi saya itu belum. Maksudnya di sini belum bisa bayar, belum sampai nisabnya atau nggak mau bayar nih? Kayaknya nggak mau bayar, ya kan? Kayaknya nggak mau bayar. Jadi kalau saya ini yang memandang sebagai orang himpunan mahasiswa Islam, Iya. aktivis pendidikan, pada saat anak muda itu dia lihat naik mobil mewah, punya toko, bisa healing kemana-mana, tapi tiba-tiba jarang kita temukan dia bayar zakat. Bagi saya itu belum sukses. Kalau kita paduan pada syariah, tapi secara nasional, secara itu dia sudah mampu. Sudah mampu. Oke, balik tadi di awal Dr. Jalal ada jelaskan ada ketetapan ya, pemuda itu umurnya 16 sampai 30 tahun. Saya udah 40 nih. Saya bukan pemuda lagi ya. Tapi saya boleh berjiwa muda ya. Gimana nih? Ini dia. Di dalam pembinaan kepemudaan itu kan sama dengan yang kami dampingi hari ini. Ada namanya
wirausaha muda, ada namanya sentra kerasan pemuda, ya kan? Jadi ada 2 kategori itu. Wirausaha muda pemula ini adalah umurnya di bawah 30 tahun. Sentra ini adalah berupa komunitas atau lembaga. Jadi kalau Pak Dr. Masyudi hari ini ingin membantu generasi muda yang umur 30, harus buat komunitas. Harus buat komunitas. Komunitas itulah yang tempat perkumpulan anak muda tadi. Jadi disitulah kita membuat beberapa ide, beberapa kreatif sesuai dengan potensi daerah. Potensi daerah. Tapi tidak memaksa. Ini sekarang kenapa gagal anak muda dalam bisnis? Karena memaksa keinginan komunitas, bukan melihat daripada keinginan itu sendiri. Ya, harusnya melihat potensi yang ada di kelompok ya. Makanya kita lihat hari ini, saya sampaikan kepada generasi muda hari ini, manfaatkanlah teknologi itu untuk mencari informasi dan relasi. Contoh Pak Masyudi, di Kementerian Pemuda Olahraga itu setiap tahun itu ada pembiayaan, penambahan modal, wirausaha 10 juta, 15 juta untuk generasi muda. Generasi muda. Yang umurnya di bawah 30 tahun. Itu harus melalui sebuah lembaga untuk mengusulnya? Kalau WMP itu mandiri. Di web itu ada namanya WMP. Wirausaha Muda Pemula. Itu 10 juta per tahun itu, per orang itu dapat. Kemarin saya dampingin 6 anak muda Aceh. Tahun depan, tahun kemarin 10. Kemudian setiap tahun saya dampingin 20 sampai 25 anak-anak muda yang dapat bantuan wirausaha muda itu. Siapa mereka? Yang anak-anak muda sudah punya karya kecil, tinggal dibantu oleh pemerintah. Sudah ada mulai ya. Kalau usahanya. Pemudanya sudah ada UMKM-nya, dibantu oleh dinas yang lain. Inilah tugas kita bersama hari ini. Ya, tugas kita bersama hari ini. Kemarin kami di Aceh dapatnya saya lihat 6. Diundang ke Jakarta, bertemu dengan pengusaha muda di Jakarta, dapat motivasi baru. Pulang dia bisa saja sudah menjadi motivator untuk sebagai penggerak. Contoh inovasinya seperti apa nih, Pak Dr. Jalal? Contoh inovasi kita kan lihat hari ini, misalnya kita laut lah, laut. Bagaimana lahirnya industri bahari, bahari. Saya 2009 itu Pak Mas, saya belajarnya di Banten. Di Banten itu. Makanya saya paham kenapa saya tidak mengakui saya sebagai kepemudaan. Karena salah satu orang Aceh, anak muda Aceh itu yang memberikan kontribusi dalam membuat undang-undang kepemudaan itu saya. Tahun 2009. Waktu itu masih muda. Masih muda. Itu tahun terakhir, umur saya sudah 28. Itu tahun terakhir. Iya. Jadi disitulah melahirkan. Apa yang kita lahirkan, Pak Mas, untuk melihat potensi anak muda daerah. Melahirkan dalam undang-undang itu, dalam peraturan itu, Lembaga Kewirausahaan Pemuda Indonesia. Sehingga saya pulang ke Aceh melahirkan Forum Kewirausahaan Pemuda Indonesia. Disitulah kita duduk dengan anak muda, wilayah kita laut adalah bagaimana mengolah bahari. Bahari itu apa? Hasil laut, olah ikan, jadi abon, jadi kemamah, rumput laut, segala macam. Saya perkenalkan itu punya kota Banda Aceh, saya bawa, saya dagangkan di Jogja itu di pameran itu saya bawa. Hasil karya nelayan itu, hasil karya. Sehingga disitulah dipercaya bahwa beberapa potensi daerah. Kemudian peternakan. Kemudian industri rumah tangga. Sampai itu kita berikan kepada anak muda. Tugas kita adalah mendampingi mereka. Maksudnya untuk mengusulkan WMP ini tadi sudah harus punya dulu usaha kecil, lalu baru mengajukan rencana-rencana mereka. Itu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kalau dulu ada di Aceh program itu. Pemodalan daripada pemerintah Aceh. 2009 itu masih ada. Habis itu tidak ada lagi, kita nggak tahu. Kalau di Jakarta, kita dengan kawan ikatan itu melahirkan koperasi pemuda. Koperasi pemuda itu. Baik, Dr. Jalal, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Cuman tidak terasa waktu sudah hampir berlalu ya. Apa nih pesan Dr. Jalal selaku aktivis dunia pendidikan dan juga
penggerak wirausaha muda untuk teman-teman pemuda? Saya berpesan kepada generasi muda ini yang pertama adalah benar-benar memiliki komitmen untuk merubah pola hidup. Jadi merubah pola hidup itu benar-benar umur 25 tahun itu sudah mandiri. Dengan adanya penghasilan, bisa bersedekah, bisa membantu orang tua, bisa membantu sahabat-sahabat yang dibutuhkan, baik dalam dunia pendidikan, dalam pesantren, segala macam. Yang kedua, benar-benar memiliki inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Apakah berupa sebuah pemikiran yang baik untuk merubah generasi muda yang lain. Kemudian yang ketiga, usahakanlah jadi generasi muda itu generasi yang jujur, berintegritas, memiliki intelektual yang tinggi, saling menghargai, sehingga segala sesuatu yang diimpikan itu akan cepat terkabul. Yang keempat, saya pesan untuk menjadi orang baik itu mudah dengan mengangkat derajat orang lain sehingga akan terangkat derajat sendiri. Saya sering mengatakan kalau ingin kaya, buat dulu orang lain kaya sehingga kita akan kaya juga. Siapa orang lain tersebut? Orang-orang yang membimbing kita terdahulu. Contoh, kita punya sahabat yang mendidik kita. Kalau sahabat kita sudah kaya, mereka kaya, pasti kaya itu akan turun ke kita. Makanya generasi muda kalau ingin hebat, buat dulu orang lain kaya, insya Allah kita akan kaya juga. Amin. Luar biasa Dr. Jalal, terima kasih waktunya hari ini. Rakan Sago, sekian untuk bincang podcast kita kali ini. Mudah-mudahan semuanya bisa lebih sehat, lebih berwirausaha lagi, yang pemuda-pemuda lebih mandiri lagi. Siap. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi pada Sago TV. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.